Nanti jalannya ya udah maafin lah. Oh iya, ini kamu kamu balikin dong. Iya, mana katanya mau balikin, jangan-jangan buku rusak lagi sama kamu. Enggak, nanti aku kembaliin bukunya. Kembaliin kemarin lagi ditanain besok apa kamu mau balikin bukunya? Iya, nanti aku kembaliin. Kenapa dulu bukunya masih ketinggalan di rumah nenek? Ya udah sih, jadi kamu mau balikin bukunya lah. Udah, nanti aku kembaliin bukunya masih di rumah nenek. Kenapa ini? Ibu-ibu di sini sekarang kunci dari tadi sama ibu baru aku di BK. Ayo, memang kita tahu. Sekarang silakan kunci dari diri dulu terlebih dahulu. Baik, coba Ririn dan Suci tenang terlebih dahulu dan ceritakan ke Ibu bagaimana kronologi permasalahan tadi di koridor. Masalahnya aku tiba-tiba saya jatuh dalam hidup saya jadi hati Bu. Iya, Bu, jalan di tengah-tengah koridor. Saya kan buru-buru mau ke rumah guru mau ngantar tugas. Saya juga udah minta maaf kalau bisa nggak diam. Ririn minta maafnya seperti apa tadi nadanya? Ya, saya bilang maaf ya Suci. Udah gitu, kan sama aja Bu. Saya paham permasalahan kalian berdua ini. Sepertinya permasalahan ini sangat rumit dan Ibu tidak bisa meletakkan Ananda berdua ini di satu ruangan untuk melaksanakan tugas ini. Sekarang Suci silakan keluar terlebih dahulu, tunggu di luar, duduk di luar terlebih dahulu, dan Ririn tunggu di sini. Ibu akan membicarakan pembahasan ini dengan Ririn. Nah, Suci silakan keluar terlebih dahulu. Sebelum kita melaksanakan konseling, lebih baik Ririn hilangkan rasa emosi, hilangkan rasa kesel ketika berbicara. Kalau Ririn menggunakan rasa kesel dan emosi ketika berbicara, maka kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sekarang, Ririn tenangkan diri terlebih dahulu dengan mengikuti instruksi Ibu. Tarik nafas melalui hidung, tahan sebentar nak, dan keluarkan melalui mulut. Nah, sekali lagi ya. Tarik nafas melalui hidung, tahan sebentar nak, dan keluarkan melalui mulut. Apakah Ririn sudah tenang? Ibu, saya sudah merasa sedikit lebih tenang. Nah, baik, jika Ririn sudah merasakan tenang, sekarang Ibu ingin mendengar penjelasan dari Ririn bagaimana kronologi permasalahan Ririn di koridor dengan Suci tadi, yang dimana Ririn dan Suci menjadi pusat perhatian dari teman-temannya. Jadi Ibu, tadi tuh saya buru-buru mau mengantarkan tugas, selesai jam 8 pelajaran ke ruangan guru. Pas itu saya buru-buru, saya nggak sadar kalau ada Suci lewat. Jadi pas saya lewat, ketabrak sama Suci. Jadi habis itu saya minta maaf, tapi Suci tetap nggak mau maafin, dia marah.
tadi. Ririn juga sudah tahu kan, kalau Ririn lari-lari di koridor itu sangat tidak aman. Apalagi pada saat jam istirahat kan. Iya Bu, tapi ya saya tahu lari-lari di koridor itu bisa membahayakan orang lain, bisa tertabrak seperti tadi. Tapi posisinya di situ saya buru-buru dan sepertinya Suci itu juga tidak lihat saya, jadi sama-sama kayak nggak sadar gitu loh Bu. Coba Ririn dari permasalahan Ririn ini, coba Ririn bayangkan kalau siswa-siswa lain juga lari-larian di koridor, di ruang kelas maupun di lapangan sekolah, apa yang akan terjadi menurut Ririn? Ya pastinya tertabrak seperti tadi lagi sih Bu. Ririn selalu tahu kan itu sangat berbahaya. Iya Bu, saya tahu. Kemarin juga ada kejadian anak kelas B namanya Fahri. Dia itu lari-larian sama temannya, yang dimana menyebabkan kecelakaan. Kepalanya pun kebentur di tembok. Sekarang dia dirawat di rumah sakit dan itu membuat Fahri itu tidak bisa masuk ke kelas dan itu dia tidak mengikuti pembelajarannya pada saat sekolah. Sekarang jika Ririn sudah tahu permasalahan Ririn, coba Ririn bayangkan kalau Ririn pergi ke ruang guru dengan jalan yang santai, jalan yang tenang, pasti Ririn akan sampai ke ruang guru tersebut dan tidak akan terjadi tabrakan seperti tadi. Ririn sudah tahu kan? Iya Bu, baik Bu. Setelah ini saya pastikan kejadian seperti tadi tidak akan terulang lagi Bu. Baik, kalau permasalahan ini sudah selesai, apakah Ririn mau berbaikan kembali dengan Suci dan meminta maaf atas kesalahan Ririn juga tadi? Iya Bu, mungkin saya nanti akan meminta maaf secara baik-baik lagi ke Suci dan ya tentunya tidak menggunakan kata-kata yang kasar seperti sebelumnya. Baik Ririn, selain masalah tabrakan tadi, apakah Ririn ada permasalahan lain dengan Suci? Ada Bu, sebenarnya saya sangat kesal sama Suci karena dia minggu kemarin itu minjam buku novel sama saya. Katanya minjamnya cuma seminggu, habis itu mau dibalikin, tapi nyatanya dibalikan sama seminggu. Saya juga udah ngecek, nggak dibalas sama dia. Terus sampai sekarang saya lagi-lagi juga dia kayak menghindar gitu. Saya takut buku saya itu rusak Bu. Jadi makanya itu saya makin rasanya kesel sama Suci karena kayaknya tabrakan tadi itu nggak seberapa kan, karena masalah buku yang nggak dikembalikan itu makanya saya rasa kayak Suci ini tahu nggak sih kalau saya itu udah minta bukunya minta dikembalikan gitu. Ya karena ada saja rasanya itu Bu, karena saya sudah cek juga nggak dibalas. Oh, jadi nada kesel Ririn kepada Suci tadi meminta maaf itu karena permasalahan buku juga, yang dimana Ririn sudah menyimpan permasalahan ini sejak lama dan akhirnya meledak ketika berbicara dengan Suci. Nah, jadi ketika Ririn meminta kembali buku tersebut, buku novel tersebut, bagaimana respon Suci ketika di dalam kelas atau dalam via chat? Ketika saya tanya buku itu kapan dikembalikan, dia selalu bilang lupa. Terus dia selalu bilang ketinggalan lupa. Itu saja terus Bu alasannya. Jadi saya rasa mungkin kesal sama dia karena dia bilang itu mulai aja seminggu, tapi dalam waktu seminggu nggak ada lagi konfirmasi dari dia. Terus saya minta alasannya selalu lupa itu terus. Saya paham permasalahan Ririn dan Suci tadi, yang dimana permasalahan
Ya Bu, saya bersedia. Baik, kalau Ririn sudah bersedia, Ririn boleh keluar terlebih dahulu dan Ibu menyuruh Ririn untuk memanggil Suci datang ke sini dan Ririn tunggu di luar sebentar. Nanti Ibu akan memanggil Ririn dan membuat Ririn satu ruangan dengan Suci. Ya, baik Bu, kalau begitu saya keluar dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ririn. Baik, Suci, Ibu sudah mendengar penjelasan dari Ririn tadi tentang permasalahan di koridor dan juga tentang permasalahan tentang buku dan di mana Suci meminjam buku novel tersebut. Sekarang, Ibu ingin mendengarkan kembali penjelasan dari Suci, versi Suci sendiri tentang permasalahan di koridor tadi. Bagaimana permasalahan itu? Nah, ya Ibu, Ibu dia ingin HP Ibu aku. Terus mungkin itu kan HP masuk ke tengah jalan ya Bu. Terus mungkin itu juga nggak sengaja kalau kita kan ini juga buru-buru mau ada tugas sama buku. Dari kejadian tadi, apa yang terkena di badan Suci? Apakah ada yang berdarah? Oh, palingan hanya sedikit lecet pada Ibu karena terdorong kalau ini dari buku. Tapi udah dibawa ke ruang UKS kan? Ini Ibu tentunya juga Ibu. Nah, ketika permasalahan tadi, bagaimana respon dari Ririn terhadap Suci? Ini dia minta maaf sih Bu, tapi dia minta maafnya tuh kayak nggak tulus gitu Ibu. Dia kayak nggak kesal juga Ibu. Itu paham sih. Ketika tadi pas Ibu pertanyaannya Ririn itu, Ririn juga menggunakan nada yang kesel, menjelaskannya juga kita bersama dengan Suci juga. Di sini Ibu juga memahami rasa minta maafnya dengan rasa tidak tulus ini sama saja, dia tidak menghargai kita juga. Selain permasalahan di koridor tadi, apakah ada permasalahan lain antara Suci dan Ririn? Ibu yang tadi Ibu bilang kalau itu juga belum mengembalikan buku novel tidak mengganti diri Ibu. Jadi Suci mengakui kesalahan itu, yaitu tentang permasalahan koridor yang dimana Ririn yang menabrak Suci sendiri, tetapi permasalahan dari Suci yaitu Suci tidak mengembalikan buku terhadap Ririn. Ya Ibu. Dan Suci mengakui kesalahan Suci. Ya Ibu. Lalu mengapa setiap Ririn menanyakan buku tersebut, Suci selalu menghindar dan tidak menjawab, dan juga ketika via chat Ririn menanyakan, Suci juga menghindar dan tidak membalas chat tersebut. Apa alasan Suci yang terus terang selalu menghindar terhadap Ririn? Kenapa tidak terus terang menjelaskan permasalahan buku ini kepada Ririn agar menghindari kesalahpahaman? Saya takut kembali Ibu karena bukunya ketinggalan Ibu. Bukunya ketinggalan di mana? Bukunya ketinggalan di rumah nenek Ibu. Bagaimana keadaan buku tersebut? Kenapa Suci tidak menjemputnya ke rumah nenek? Minggu kemarin kan minggu pekan lalu Ci pergi ke rumah nenek. Untuk nenek. Nah, aku juga mau ke novel untuk menjaga diri. Nah, tetapi pas pulang itu dia lupa bawa buku tersebut bawa buku novel. Nah, jadi seminggu buku novel itu akan cuma di rumah nenek Ibu. Jadi kenapa nggak Suci? Kan waktunya lama dikasih untuk membalikan buku itu dari Ririn ya. Kenapa nggak Suci jemput? Nanti pulang sekolah Suci jemput gitu. Apa alasannya? Rumah nenek rumah itu jauh Bu. Jadi belum ada waktu untuk ke sana Ibu. Sehingga mungkin meminta untuk kembalikan ke Ririn. Jadi waktu untuk mengembalikan buku tersebut kapan?
Kita akan secepatnya kembalikan buku tersebut ibu. Rutin nggak janji itu hari apa ibu, tapi yang penting buku itu akan dikembalikan ke diri ibu. Kan sekarang masih hari Jumat. Nah, kita kan libur pada hari Sabtu dan hari Minggu. Apakah Suci bersedia untuk mengembalikan buku tersebut pada hari Senin dan ketika hari libur Suci menjemputnya ke rumah nenek? Mau bu. Dan buku tersebut dengan keadaan yang masih bagus dan tidak ada lecet sekalipun? Ibu, bukunya masih bagus bu. Cuman ketinggalan aja ibu, katanya buku itu kita belum balikan sama diri ibu. Jadi dengan permasalahan tadi yang dimana permasalahan koridor yang Ririn menabrak Suci dengan secara tidak sengaja, tetapi Ririn dengan nada kesal juga, dan di sini permasalahan Suci yang dimana Suci tidak mengembalikan buku tersebut kepada Ririn. Apakah Suci sudah mengakui kesalahan Suci? Sudah ibu. Kalau Suci sudah mengakui kesalahannya, apakah Suci bersedia untuk berteman kembali dengan Ririn? Apalagi kalau Suci ini dengan Ririn ini sebagai teman yang melihat sering bersama-sama gitu. Apakah Suci bersedia untuk meminta maaf kepada Ririn nanti? Bersedia ibu. Kalau Suci bersedia meminta maaf kepada Ririn dan mengungkapkan perasaan Suci atas kesalahan Suci juga dengan baik-baik, nanti ibu akan memberikan Suci dan Ririn satu ruangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi Suci berbicara itu dengan nada yang baik, nada yang lembut, agar tidak terjadi konflik lagi secara berkelanjutan. Baik ibu. Jadi sekarang ibu akan menemani Ririn di luar. Suci tunggu di sini dulu ya. Baik ibu. Pergi dulu ya. Baik ibu. Ririn, selamat masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sekarang Ananda berdua sudah ada di sini. Dengan tadi Ibu sudah mendengarkan juga cerita dari Ririn di koridor dan cerita versi Suci di sini. Jadi, Ibu ingin Suci dan Ririn ini berbicara satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan ini dan ungkapkan perasaan Anda semua, Anda berdua. Coba dimulai dari Ririn terlebih dahulu. Oke, Bu, baik. Suci, sebelumnya aku minta maaf nih kalau pas aku nabrak kamu tadi kesannya minta maafnya tuh kayak kasar gitu, terus kayak nggak sopan, nggak menghargai gitu. Jujur sebenarnya aku gak bermaksud kayak gitu, tapi karena hal soal buku itu makanya aku tuh kayak kesel gitu. Sebenarnya aku gak semarah itu sama kamu, karena ada hal itu makanya aku kayak jadi makin kesel. Dan seharusnya tuh aku gak lari kayak tadi buru-buru di koridor karena membahayakan orang lain juga, bisa jatuh kayak orang tadi, terus bisa nabrak walaupun bukan kamu atau orang lain gitu. Iya, dan mungkin kalau kita maaf ya soal buku yang Ririn selalu minta buku Ririn selalu menghindar, padahal kan bukunya itu soalnya belum dikembalikan, tapi belum dikembalikan. Jadi minta maaf kamu bisa mengembalikan buku Ririn. Iya. Jadi ya aku udah maafin Suci nih, tapi harusnya Suci tuh nggak menghindar kayak gitu kalau ditanyain. Soalnya kan kalau nggak ada penjelasan kayak ini kan aku juga nggak tahu tuh apa penyebabnya. Kamu selalu menghindar, aku kira itu buku aku tuh rusak sama kamu, karena kamu tuh kalau ditanyain selalu aja menghindar, selalu aja bilang lupa, selalu aja bilang punya ketinggalan. Kalau kamu ngejelasinnya kayak gini kan aku jadi kayak lega gitu. Oh mungkin bukunya tuh emang ketinggalan dari rumah nenek gitu. Jadi aku tuh gak berprasangka yang macam-macam gitu, karena itu buku kesayangan aku menjadi sama kamu pun karena kamu tuh teman aku, makanya aku percaya sama kamu. Tapi pas aku tagih, kamu bilangnya janjinya ngulanginnya 1 minggu, ternyata pas ditagih lebih dari 1 minggu, terus kamu juga ngelak kayak gitu. Makanya aku punya posisi yang negatif sama kamu, aku bilang aku itu tadi rusak, jadi
Iya, yang bukunya sebenarnya nggak usah, bukunya masih ada di rumah nenek. Ini pemasukan pergi ke rumah nenek. Terus waktu novel, kirim lagi di rumah nenek. Nah, pas pulang itu lupa bawanya, makanya Uci belum bisa kembaliin buku itu ke Ririn. Dan Uci juga menghindar dari Ririn yang karena Ririn minta terus bukunya itu karena kita harus sama Ririn nanti marah. Soalnya bukunya itu udah batas kembaliin kan, tapi itu kembaliin karena bukunya masih tempat nenek. Baik, di sini Ibu ingin memberikan kesepakatan kapan Suci akan mengembalikan bukunya kepada Ririn. Bulan Ibu kasih nanti Uci akan pergi pulang ke rumah nenek mengambil bukunya Ibu. Nah, terus di sini Ananda berdua ini sudah bisa saling memahami untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sini. Sekarang kita bisa jadikan ini sebagai pelajaran untuk berkomunikasi lebih baik dan menjaga kepercayaan itu sangat penting. Nah, di sini Ananda berdua jika ada permasalahan yang lain jangan dipendam. Lebih baik Ananda berdua datang ke ruang guru BK untuk menyelesaikan permasalahan di sini. Dan Ibu akan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Apakah Ananda berdua sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, untuk Suci dan Ririn boleh kembali ke ruang kelasnya untuk melanjutkan aktivitasnya untuk belajar. Iya, Rin, tapi sebelumnya Uci minta maaf ya. Nah, belum banyak buku Ririn. Minggu depan kita akan banyak buku Ririn. Ya, Uci, minggu depannya aku tunggu. Terima kasih, baik Bu, makasih Bu paling itu. Terima kasih juga berkat Ibu masalah pahaman ini jadi bisa diselesaikan. Mungkin memang ini hanya sebatas kurangnya komunikasi, itu makanya tuh terjadi kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Ya, hati-hati ya. Ibu.